Sebagai kreator, Anda mungkin bertanya bagaimana cara YouTube memilih video untuk dipromosikan. Apakah ikon kuning mempengaruhi penemuan videomu? Dan seberapa penting tag? Di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu, serta beberapa tips penemuan YouTube. Ayo kita mulai. Pertama, bagaimana cara YouTube memilih video untuk dipromosikan? Baik di halaman beranda YouTube, penelusuran atau direkomendasikan. Sistem rekomendasi YouTube akan menemukan video untuk penonton, bukan menemukan penonton untuk video. Video tidak ditonjolkan atau dipromosikan berdasarkan algoritma, tapi ditampilkan untuk setiap pengguna ketika mereka mengunjungi YouTube. Tujuan sistem penelusuran dan penemuan adalah mencocokkan penonton ke video yang kemungkinan mereka tonton dan nikmati, sehingga setiap rekomendasi penonton akan berbeda-beda. Video diberi peringkat berdasarkan ratusan sinyal dan sebagian besar dikelompokkan menjadi dua kategori, personalisasi penonton dan performa video. Personalisasi penonton didasarkan pada sinyal yang terkait dengan preferensi pengguna. Seberapa sering pengguna menonton channel atau topik, sistem YouTube juga mempertimbangkan performa video. Seberapa baik konten menarik minat penonton saat ditawarkan ke mereka. Misalnya, apakah penonton memilih menonton video, mengabaikannya, atau mengklik tidak tertarik. Jika pilihannya menonton, seberapa lama dan berapa banyak bagian video yang ditonton. Di sini sistem YouTube akan mengamati rata-rata durasi tonton video dan presentasi pelayangan rata-rata sebagai sinyal untuk memberi peringkat. Dan terakhir, apakah penonton menikmati video tersebut? YouTube mengukur kepuasan menggunakan berbagai macam sinyal, seperti survei pengguna dan jumlah suka. Penggunaan sinyal ini membantu sistem YouTube mempersempit kelompok video terbaik untuk ditawarkan ke setiap penonton. Kreator sering bertanya, video jenis mana yang paling disukai oleh algoritma? Tapi sistem tidak memiliki pilihan pada jenis video yang Anda buat dan tidak condong pada format tertentu. Sistem lebih mengikuti pilihan penonton, sehingga kamu tidak perlu menjadi pakar algoritma atau analitik, tapi fokus mengenali penonton dan kesukaan mereka. Berikutnya, apakah mengubah judul atau thumbnail video bisa mengubah peringkat video di algoritma? Ya, itu bisa. Tapi perubahan terjadi karena sistem merespon pada bagaimana penonton berinteraksi dengan video kita, bukan pada tindakan Anda mengubah judul atau thumbnail video. Video yang terlihat berbeda bagi penonton akan mengubah interaksi penonton di video saat ditawarkan ke mereka. Mengubah judul atau thumbnail video bisa menjadi cara efektif mendapatkan tayangan lebih banyak, tapi jika video Anda sudah berhasil, jangan mengubahnya. Jika salah satu video berforma kurang baik, apakah hal itu mempengaruhi channel? Respon penonton ke video adalah hal yang paling penting saat video direkomendasikan. Sistem YouTube lebih bergantung pada sinyal di tingkat penonton dan video saat memutuskan rekomendasi video terbaik bagi penonton Anda. Penyebab penurunan tayangan channel secara keseluruhan adalah minat penonton berubah seiring berjalannya waktu atau saat penonton berhenti menonton sebagian besar video Anda saat direkomendasikan oleh mereka. Apakah status monetisasi seperti ikon kuning mempengaruhi penemuan videomu? Tidak. Sistem penelusuran dan rekomendasi tidak mengetahui video mana yang dimonetisasi dan tidak dimonetisasi. Sistem fokus merekomendasikan video yang kemungkinan disukai oleh penonton, terlepas video dimonetisasi atau tidak. Tapi jika video berisi konten tidak pantas, kekerasan, atau sadis, konten dapat dimonetisasi karena tidak cocok untuk pengiklan. Jadi bisa dimonetisasi tapi tidak untuk di iklan. Tidak semua iklan bisa masuk ya. Konten juga tidak direkomendasikan ke banyak penonton karena tidak sesuai untuk semua penonton. Apakah kamu perlu mengupload setiap hari atau setidaknya 1 kali seminggu? Jawabannya tidak. YouTube telah menganalisis dalam beberapa tahun dan menemukan pertumbuhan penayangan terkait upload tidak ada hubungannya dengan rentang waktu antara upload. Banyak kreator telah membangun hubungan yang erat dengan penonton mereka melalui kualitas daripada kuantitas. YouTube mendorong Anda merawat diri sendiri untuk mencegah kejenuhan, di mana hal ini penting bagi penonton dan kesejahteraan kita. Mengapa tayangan kamu lebih rendah daripada jumlah subscribernya? Jumlah orang mensubscribe ke channel kita tidak mewakili jumlah penonton yang memilih untuk menonton video kita. Rata-rata penonton subscriber ke puluhan channel dan belum pasti kembali melihat uploadan terbaru kita dari setiap channel yang mereka subscribe itu. Penonton juga umumnya tetap subscribe ke channel yang tidak lagi mereka tonton. Itu sebabnya kita harus tetap fokus pada penonton yang menonton konten kita. Menggunakan YouTube Analytics untuk mengetahui siapa yang menonton dan konten mana yang berhasil dan yang mana yang tidak. Apa faktor lain yang mempengaruhi orang saat menonton video kita? Ada 3 faktor utama, yaitu menjelaskan dari mana penonton Anda berasal, minat, topik, persaingan, dan musiman.
Minat topik adalah seberapa banyak orang di seluruh dunia yang tertarik dengan video tentang kita. Beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas, dapat berubah sepanjang waktu saat subjek tertentu menjadi lebih populer atau kurang populer. Google Trend adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk mengetahui perubahan minat di seluruh dunia sepanjang waktu. Dan bahkan kita dapat memfilter minat penelusuran YouTube. Cukup buka tren google.com. Berikutnya, persaingan. Sistem YouTube akan mengurutkan dan memberi peringkat semua video yang paling ingin ditonton oleh penonton. Meskipun memiliki performa dan metrik yang baik pada video, penayangannya mungkin sedikit. Jika video dari channel atau kreator lain memiliki performa lebih baik, terakhir adalah musiman. Traffic YouTube dapat berubah selama beberapa kali dalam setahun. Pertimbangkan penonton Anda seperti negara tempat mereka tinggal, atau apa yang sedang terjadi di kehidupan mereka, dan bersiaplah menghadapi fluktuasi penayangan selama hari libur. Terakhir, seberapa penting tag? Tidak terlalu penting. Tag terutama digunakan untuk membantu memperbaiki kesalahan penulisan umum. Perhatikan sistem YouTube dipersonalisasi bagi setiap penonton dan merekomendasikan konten berdasarkan minat penonton. Mereka juga dipengaruhi oleh performa dari interaksi dari video serta faktor eksternal yang mempengaruhi minat orang sepanjang waktu. Fokus pada apa yang disukai penonton Anda. Jika Anda menggunakan cara ini dan orang menonton, maka rekomendasi akan mengikuti channel Anda. Untuk info selengkapnya tentang sistem rekomendasi YouTube, Anda bisa cari di YouTube juga ya, dan di channel-channel lain juga. Dan selamat menjadi YouTuber yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.